adalah cara-cara yang malah membodohi netizen atau malah membodohi netizen. Diajak debat mempertanggungjawabkan argumen. Apakah di gini. Kita meninjau daripada esensi debat ya teman-teman. Kata dia debat ini membodohi netizen. Dalam debat orang akan beradu argumen. Dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depan yang kalian prediksi untuk kekhawatiran kepada diri kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kejang-kejang lagi ya. Nah, teman-teman, akhirnya ditantang. Siapa ini? Andre Tung ditantang yang ketiga kalinya oleh Kodonditan, tapi masih banyak alasan. Beraninya monolog di channel sendiri, tidak berani mempertanggungjawabkan argumentasi. Sekarang gimana ya? Debat ini bukan dalam hal misalnya gini, debat apalagi itu lintas agama ya, bukan lagi tentang menang kalah. Andaikan Kodondi menang, kamu dapat kebenarannya. Andaikan Kodondi kalah, Kodondi yang dapat kebenarannya. Kami juga yang Islam dapat kebenaran tentang Bible. Nah, itu karena berdebat agama ini bukan main bola. Karena ingat, Tuhan satu, agama banyak. Dan menyuguhkan Tuhan versi mereka. Tuhan ginilah, Tuhan gitulah, bentuk ginilah, bentuk gitulah, Tuhan harus gitulah, Tuhan harus ginilah. Jadi kita manusia ini kan khawatir ini. Apa yang kita khawatirkan? Kalau gua salah beriman gimana? Kalau sebenarnya Tuhan seperti ini gimana? Jadi daripada kemudian kita saling membela sesuatu yang salah, ya, baik Muslim baik Islam, mari kita pertanggungjawabkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika benar jangan disalahkan, dan jika salah jangan dibenarkan. Karena itu menjadi konsekuensi daripada akalmu. Seperti disuguhkan di depan matamu antara racun dan makanan. Saya disuguhkan antara racun dan makanan. Kenapa kamu pilih makanan? Karena kamu punya konsekuensi. Ini yang patut aku makan dan ini tidak patut aku makan. Begitu juga agama. Ketika menyuguhkan Tuhannya, maka disitulah uji kelayakan akalmu terhadap benar ini dan salah yang itu. Atau benar yang ini ataupun salah yang itu. Inilah Tuhan yang benar. Tanpa kita perpanjang, mari kita lihat bagaimana perdebatan. Bukan perdebatan. Kodonditan menantang debat. Andre Tunggal, teman-teman. Kita buka. Oke, kita akan melihat ini bagaimana apa yang ditanggapi oleh Andre Tungtung. Nampaknya banyak alasan ya. Coba kita dengar. Halo teman-teman semua, bergabung lagi dengan Andre Tunggal di sini. Dan kali ini adalah sebuah video yang saya taping. Saya merasa perlu untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang telah Anda saksikan sama-sama di thumbnail. Ini berkaitan dengan tantangan debat kali ketiga menurut versi Donditan. Dan buat Anda yang mengerti konteksnya, mari kita baca tantangan debat kali ketiga. Ayo buktikan kamu laki-laki, Andre. Ya. Iya, pansos ya kamu. Wow. Mau pansos sama siapa nih? Debat atau mental preman? Wih, mau dibilang Kodondi kita mental preman, guys. Anda mungkin mengikuti ada sebuah perkembangan antara saya dengan Donditan, yaitu ketika dia kemudian memposting sebuah video, sebuah postingan di community-nya channel Donditan, dan postingannya seperti ini. Anda bisa melihat buat fansnya Donditan yang masih malu-malu kucing, Andre Tunggal, dia tag nama saya. Kenapa mau debat pakai lewat channelnya Denny Sumargo? Kamu ternyata mau pansos ke Denny Sumargo. Mau pansos, dia ngajak. Mau saya debat sama Kodondi tapi di channel Denny Sumargo. Hah? Lu mau pertanggungjawabkan iman atau nyari follower atau nyari subscriber? Ini gimana nih? Lagi nggak pansos kan? Silakan hubungi langsung Donditan dan sebagainya melalui kontak person ini. Lalu kemudian dia tulis di sini, kamu laki-laki kan? Debat di gedung atau hotel, pakai moderator, pakai timer, disiarkan live masing-masing channel, menandatangani MOU. Tuh, dijamin fasilitas, dijamin keselamatan. Gak ada yang debat-debat kusir di sini. Ayo, buktikan kamu laki, kok nggak potong aja kasih anjing.
tantangan debat ini adalah yang ketiga kalinya. Wih, ketiga kali coy. Nah, kalau Anda mengikuti sebuah perjalanan antara saya dengan Donditan, maka saya yakin ada pro dan kontra, termasuk dari mereka yang mendukung. Emang perjalanan apa Andre ini sama Donditan, sama Kodondi? Kodondi mau alaf orang banyak-banyak. Lu siapa yang murtad karena lu nggak ada? Emang apa? Kodondi nggak ngerespon lu? Lu aja ngerespon dia. Lu aja yang kepanasan sendiri, ya kan? Channel Donditan. Dari mereka yang kemudian selalu muncul di channel saya dan mengatakan bahwa saya harus membuktikan diri sebagai laki-laki, karena dengan cara demikian saya harus debat sama mereka, harus debat dengan Donditan, dan itulah buktinya saya laki-laki. Dan mereka mengatakan, buktikan agamamu benar deh. Kalau misalnya kamu berani debat, baru kamu bisa buktikan dan sebagainya. Ya kan selama itu gini, kalau lu mengkritisi Donditan cuma balas pakai Bible, bagaimana kesalahan dari Kodondi? Oke, sekarang lu bawa ayat Al-Quran tuh. Nah, kalau lu udah bawa ayat Al-Quran, kan lu berasa menunjukkan bahwa apa yang dipilih oleh Kodondi salah. Nah, mari mempertanggungjawabkan. Mari ayo duduk dan berbicara tentang dua arah, Al-Quran dan Bible. Yang jadi masalah, Bible kalian. Al-Quran tidak punya masalah. Nah, masalah yang kamu hadirkan saat kamu kritisi Kodondi, sampaikan langsung ke depan beliau. Bukankah ini celah yang sangat luar biasa? Kalau kamu adalah pejuang Kristus, maka ketika ajaran Kristus diselewengkan oleh orang lain, mana nyalimu berada di depan mempertanggungjawabkan ajaran Kristus yang sebenarnya? Dia Kodondi tunjukkan dalil ini, kamu tunjukkan dalil itu. Mana lakimu, bro? Dan itulah cara yang selalu, atau propaganda yang selalu dimunculkan oleh mereka, kaum polemikus muslim ini. Dan mereka selalu mendesak supaya ada debat dan sebagainya. Well, saya tidak lari dari hal ini, makanya saya buat video ini. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda dalam video kali ini. Saya akan berikan kepada saya argumen saya, dan Anda yang menimang. Banyak Anda alasan. yang menimbang-nimbang. Banyak Anda alasan. yang menilai. Banyak Kalau alasan. saya salah, kalau logika atau argumen saya keliru, maka saya muncul. Saya akan muncul debat dengan Donditan. Tetapi kalau misalnya saya tidak keliru, maka saya harap Anda bisa membedakan mana yang benar, atau mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih waras, mana yang kurang waras. Maka ikuti terus video ini setelah yang berikut ini, teman-teman semua. Mempersiapkan sejak awal atau memplanning konten ini keluar. Tapi karena Donditan mengeluarkan postingan di dalam channel pribadinya, saya merasa saya harus menanggapi. Karena cara-cara seperti ini bagi saya adalah cara-cara yang malah membodohi netizen, atau malah membodohi netizen. Diajak debat mempertanggungjawabkan argumen. Apakah di Gini. Kita meninjau daripada esensi debat ya teman-teman. Kata dia, debat ini membodohi netizen. Dalam debat, orang akan beradu argumen. Dalil akan diadukan. Ya. Dalil akan sama-sama dipertanggungjawabkan. Ini edukasi atau membodohi? Bilang aja lu bodoh. Sehingga lu nggak tahu mana dalil yang benar, mana dalil yang salah. Maka akan diterangkan oleh Kodondi. Nah, jangan banyak alasan. Gara-gara udah ditantang, lu takut. Ya. Dan sekarang lu melakukan pembelaan di channel lu. Sekarang gini, semua tim-tim lu, ya semua tim-tim yang ada di lu tuh gimana pendapatnya kira-kira? Mendukung untuk debat atau mengatakan untuk tidak debat? Kalau mengatakan untuk tidak debat, ini orang tahu lu bakal kalah. Oke, mari kita lihat kira-kira komentar daripada channel dia apa aja ya. Oke, mari kita baca. Kita lihat. Nih kita baca teman-teman sama-sama. Ini kok nggak bisa saya gedein. Nah, congrongan gak berani takut kehilangan perpuluhan ya. Benar kata SDP, Islam bah Kristen dukuah. Kristen bahas Islam penistaan dan penyelewengan saudara. Bahas aja, gak apa-apa. Oke, ketika Kristen tanya jawab, tapi Konoha ditanya melapor. Apanya? Boleh bahas Al-Quran. Tapi kalau seandainya udah ditanyakan, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan dalil Al-Quran, kamu harus bisa. Karena gini teman-teman. Ya. Karena gini, Al-Quran itu tidak seperti Bible kalian. Bible kalian kan landasannya Roh Kudus. Siapa yang punya Roh Kudus dia benar. Sekarang di antara Tritunggal, Oneness ataupun apapun yang berdebat di dalam kekristenan, Unitarian yang saling membidatkan, mereka mengatakan dirinya punya Roh Kudus. Mereka mengambil dari satu dalil. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Unitarian berpegang dalil itu. Tritunggal berpegang dalil itu. Oneness berpegang dalil itu. Tapi kenapa kalian tercerai-berai?
Karena apa? Landasan kalian tidak punya. Kalian selalu membanggakan bahwa benarnya Tritunggal karena Roh Kudus, benarnya Oneness karena Roh Kudus. Nah, di dalam 1 Korintus berapa ya dikatakan gini, tidak punya Roh Allah orang yang mengutuk Yesus dan tidak akan dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali dengan Roh Kudus. Sekarang gini, Oneness mengakui Yesus Tuhan, Tritunggal mengakui Yesus Tuhan. Kenapa kalian berantem? Kenapa kalian berantem jika kedua-duanya punya Roh Kudus? Kalian nggak punya standarisasi. Tapi kalau kita membahas tentang Al-Quran, Anda membawa Al-Quran, Anda membawa hadis, banyak skema ilmu yang Anda harus percayai. Yang Anda juga harus mempertanggungjawabkan skema ilmu tersebut. Contoh, ketika Anda membaca Al-Quran dari terjemahan, sekarang ketika diterjemahkan, apa pertanggungjawaban Anda terhadap teks asli Al-Quran? Di mana kami mulai dari kecil sudah diajarkan bagaimana nahu, saraf, i'rab dan segalanya. Diajarkan bagaimana misalnya ada konsekuensi daripada peletakan kata. Misalnya, kenapa dipakaikan daraba, kenapa dipakaikan yadribu, kenapa dipakaikan darban, kenapa dipakaikan doriban, kenapa dipakaikan madrubun, kenapa dipakaikan idrib, kenapa dipakaikan latadrib. Itu semua punya letak pemakaian. Nah, ketika Anda mencoba membahas Al-Quran tanpa ilmu Al-Quran, yang mampu siapa? Yang mampu siapa? Anda sendiri. Karena kami tidak berlandaskan Roh Kudus. Kami berlandaskan keilmuan dan daripada keilmuan itu menyirat arti makna Al-Quran bukan daripada terjemahannya. Anda membawa hadis, Anda harus tahu taksisat hadis. Anda harus tahu asbabul wurud hadis. Daripada wurud hadis A dan B. Hingga kemudian apa? Mengambil dalil tengah-tengah. Apakah hadis itu masih ami? Kalau masih ami, masih butuh beberapa taksisi untuk keluarnya hukum. Itu yang harus Anda pertanggungjawabkan. Kalau udah siap, ayo berdebat. Ayo berdebat Al-Quran. Kita buka semua Al-Quran. Ya. Kita pertanggungjawabkan segala ayat Al-Quran. Siap kalau Anda punya ilmu itu. Tapi kalau Anda cuma berbalas ataupun berbatas di atas terjemahan, mampuslah Anda. Karena ketika kami mempertanggungjawabkan dengan literasi Al-Quran, berarti menunjukkan apa? Bahwa Anda sedang memfitnah Al-Quran. Karena apa? Anda tidak punya ilmu membahas Al-Quran. Karena Al-Quran bukan standarisasi daripada Roh Kudus. Kami tidak punya roh kudusan. Tapi kamu punya yang namanya standarisasi ilmu untuk menyirat arti makna Al-Quran. Oke? Nah, itu dia. Ayo, dua arah juga oke. Terus kita lihat nih. This nggak usah terpancing dengan statement Doditan tetap hati-hati di dalam bijak dalam penginjilan Koandri. Woi, teman-temannya pada ketar-ketir coy. Teman-temannya pada ketar-ketir. Umat insecure, ular beludak ngomong jangan sepihak, tapi mereka menafsirkan Alkitab seenak udelnya. Ya udah, kalau kami menafsirkan Al-Qur'an seenak Alkitab seenak udelnya, berdebat, tunjukkan bagaimana cara belajar Alkitab ini agar tidak seenaknya. Andre Tunggal menjabarkan, Burita Wayu menjabarkan, Pendeta Asra Soru menjabarkan. Saat kita kumpulkan penjabaran justru beda-beda. Lalu apa kelayakan mereka? Roh Kudus. Roh Kudus. Lalu bagaimana membuktikan satu punya Roh Kudus dan tidak? Kalau kami bisa membuktikan apa? Kamu nggak paham nahu, kamu nggak paham saraf, kamu nggak paham balaghah, kamu nggak paham, bisa. Standarisasi ilmu yang kami bawa, yang itu lebih logis gitu. Data membahas Alkitab kekristenan, giliran tanya tentang Al-Quran Islam langsung ngamuk. Silakan bertanya kalau kalian punya ilmunya. Oke? Nih. Ada yang berterima kasih guys. Terima kasih Ko Andre selama ini sudah mau menjawab dan meluruskan klaim-klaim yang tidak benar terhadap kekristenan. Kiranya ini semakin mengedukasi. Bilang aja takut. Kalau aku jadi kalian, Ko Andre kita benar. Ko Andre kita nggak mungkin salah. Ko Andre kita Laskar Kristus. Kita nggak boleh takut. Tunjukkan kepada muslim-muslim itu bahwa kita ajaran yang benar. Gitu, dukung, support untuk debat. Gitu. Ayo saling mempertanggungjawabkan ya literasi Al-Quran ataupun literasi hadis, silahkan kalau mau. Dan kalau nggak takut babak belur ya ke Andre Tunggal ya. Sama gue aja deh ya, gue siap bahas Bible, gue siap bahas Al-Quran. Ayo. Nah dah, kita kecilin lagi. Nah kita lihat lagi dia ngomong apa aja ya. Kalau takut bilang takut, jangan punya alasan. Oke, kita dengar lagi. Malah membodohi warga, membodohi gitu kita dia. Membodohi orang-orang karena cara yang dimunculkan adalah sebuah cara yang bagi saya terlihat sepertinya benar, terlihat sepertinya jantan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang dia tunjukkan malah sebaliknya. Maaf. Di awal saya harus mengatakan ini adalah cara yang pengecut, kekanak-kanakan. Pengecut itu ditantang debat datang atau pengecut itu ditantang debat komen dan nggak datang. Cuma komen aja di channel. Yang mana yang pengecut kira-kira? Dia menunjukkan kekerdilan berpikir. Sekali lagi yang saya ngomongkan adalah caranya, bukan orangnya. Saya tidak melakukan ad hominem, tetapi saya mengkritisi dan saya melakukan sebuah argumen terhadap cara-cara yang dilakukan
dan argumen yang dilakukan. Kalau Anda perhatikan di sini, dikatakan kamu lagi nggak pansos kan? Benar, karena apa? Kamu mintanya di channel Denny Sumargo. Kenapa? Mau gedein channel kamu. Berarti mempertanggungjawabkan iman demi apa ya? Menjual agama gitu maksudmu? Menjual Yesus gitu. Biar nanti channel kamu makin banyak penonton gitu. Maksudnya gimana nih? Apa yang direncanakan nih? Kenapa harus Denny Sumargo? Kok Dodi bilang nggak mau di channelnya dia ataupun di studionya dia, oke, ke tempat Andre Tunggal juga oke, nggak mau, ya udah itu debat di gedung hotel pakai moderator, pakai timer. Pertanggungjawabkan Laskar Kristusnya, jangan banyak bacot. Pansos, untuk apa saya pansos? Apa yang saya kerjakan di channel ini adalah hasil dari sesuatu yang natural, sesuatu yang didukung oleh subscriber saya, orang-orang yang menyadari bahwa penting sekali kita berbicara atau kita menyuarakan kebenaran. Dan menyuarakan kebenaran apa? Subscriber lu aja takut. Kalau seandainya subscriber lu nggak takut, mereka dukung lu untuk debat. Tuh, mereka kan perlu tahu kebenarannya. Kenapa lu tutup-tutupi? Ayo hadir. Saya tidak ada butuh-butuhnya untuk ngomong pansos dengan Denny Sumargo, karena saya kira itu bukan hal yang merefleksikan iman saya. Iman saya tidak akan saya bisa pertanggungjawabkan dengan cara pansos yang dengan cara demikian. Tetapi izinkan saya menyampaikan sebuah argumen buat Anda, dan Donditan, saya yakin Anda nonton ini, dan silahkan jawab saya dengan logika yang rasional. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi. Misalnya begini teman-teman, buat para subscriber dan juga buat para teman-teman yang juga adalah kebanyakan muter-muter lu yang diajak debat tentang iya dan tidak, bilang iya gue debat, gue berani kan gitu, ataupun tidak, gue takut, tinggal gitu, kelar, banyak alasan. Mungkin fanboynya Donditan, silakan jawab saya pakai akal sehat ketika saya memberikan contoh. Misalnya, ada sebuah berita, makin banyak warga negara Indonesia itu pindah jadi warga negara Singapura. Nah, apa pemicunya? Teman-teman, ini adalah berita yang real saya ambil, dan itulah realita. Ada sebagian orang-orang yang adalah warga negara Indonesia pengen pindah jadi warga negara Singapura. Nah, kemudian yang terjadi, sekali lagi ini ilustrasi ya, yang terjadi adalah orang-orang Konoha, ya, saya nggak usah pakai WNI deh, negara Konoha aja. Orang-orang negara Konoha ini lalu kemudian kebakaran jenggot. Mereka kaget, mereka geram, mereka marah, dan mereka kepanasan. Dan ketika mereka berkepanasan, datanglah seorang apologet bertopi Ducati yang gerah karena melihat bahwa ada eksodus besar-besaran anak-anak muda dari negara Konoha ini untuk pindah ke Singapura. Dan dia marah, dia bete, dia geram. Dan karena lu mau jelasin apa ini? Lu mau jelasin apa? Yang ditantang debat. Ya, Laskar Kristusnya ditantang. Ini mau jelasin apa? Dia geram, akhirnya dia mendeklar di videonya, kita lawan pendangkalan nasionalisme umat Konoha. Kita lawan semuanya, begitu kan ya? Dan bagaimana cara dia melawan? Dia melawan atau dia membela Konoha dengan cara dia membuat video melawan pendangkalan nasionalisme ini. Caranya bagaimana? Dia membahas negara Singapura. Caranya bagaimana? Dia melawan Singapura. Karena itulah bentuk cara dia membela negeri Konoha. Jadi dia membahas Singapura dengan kejelekan-kejelekan Singapura. Dia membahas. Oke, dia maunya dua arah. Jangan Bible doang. Yo. Boleh dua arah, terserah. Kalau Dondi mau pakai Ustadz Wafi, boleh, atau pakai saya juga boleh, terserah. Mau pakai siapapun. Oke. Siap. Ya, dua arah, siap. Oh, dia mau itu, siap. Mempertanggungjawabkan Bible-nya, setelah itu mempertanggungjawabkan Al-Quran, siap banget. Semuanya itu dengan mengatakan. Tapi satu, ketika lu bertanya tentang Al-Quran, gue tanya ilmu Al-Quran, awas lu nggak tahu. Berarti apa? Keterbatasan lu, jangan jadikan alasan bahwa lu sedang memfitnah Al-Quran. Ingat, kami membolehkan membahas Al-Quran, kami membolehkan setiap Kristen membahas hadis. Syarat, segala ilmu hadis, segala ilmu Al-Quran wajib kamu pahami. Kalau seandainya itu tidak kamu pahami, kamu itu kayak kentut doang, mau nggak? Kayak kentut doang, cuma tuh dah kelar. Karena apa? Nggak ada isinya. Tapi kalau ingin membahas secara ilmu Al-Quran, come on, let's go, kita mulai.
dari segi nahwu, sarafnya, sistemasi kata, mekanisme kata, bagaimana kata ini kalau disemat seperti ini, ditambahkan huruf ini, tambahkan huruf itu jadi apa gitu. Sehingga kita tahu siratan maknanya. Ayo, nggak jadi masalah, let's go. Katakan Singapura itu kitab konstitusinya nggak asli katanya. Lalu kemudian dia membuat video dengan mengatakan Singapura itu meniru budaya pagan, begitu. Dia membuat video lagi untuk katanya melawan pendangkalan nasionalisme Konoha, ya. Dengan cara apa? Dia bilang presidennya Singapura itu sebenarnya warga Konoha. Kalian nggak tahu aja, dia itu warga negara Konoha. Kenapa kalian pindah Singapura gitu kan ya? Lalu kemudian dia mengatakan orang-orang Singapura itu kagak nyambung, Andre, kagak nyambung, Andre. Yang diajak tuh debat, Andre. Banyak banget alasan, Andre. Ini Andre tahu apa ini? Andre tahu diri ini. Lu membahas Singapura yang lu jelas lihatnya. Sekarang masalah Yesus yang belum terjawab dan lu nggak pernah ke sana. Dan lu nggak pernah ke masa Yesus. Tentang bagaimana kejadian sebenarnya lu nggak tahu, lu cuma dapat tulisan. Kalau Singapura lu pergi sekarang lu tahu presidennya. Lu membahas segala sesuatu yang future kepada sesuatu yang lampau, itu nggak connect dan nggak make sense. Itu lu itu aja udah salah mikir gitu. Bagaimana kami akan membenarkan setiap argumen lu diajak debat ngomong tak kemana-mana? Aduh, kepala gue lihat. Itu nggak pakai akal karena disuruh imani aja. Kalau Anda melihat si apologet bertopi Ducati, meskipun saya selalu mengatakan dia bukan apologet tapi polemikus, maka pertanyaan saya adalah, apa respon Anda? Nah sayangnya adalah, saya melihat bahwa begitu banyak warga Konoha tertipu dan tidak mampu jalan. Banyak banget, dah. Nggak sanggup kita kritisi dia, diajak debat banyak bacot ya. Nih kita lihat nih, yang kena tipu lu bilang ya, nih. Matius 26 ayat 3 nih. Ini siapa yang kena tipu nih? Bahas masalah kena tipu ya. Kalian lah dari awal udah kena tipu. Nih. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Yahudi ya. Apa keimanan Yahudi? Keimanan Yahudi, Yesus itu mengkhianat, Yesus itu anak haram dan ibunya sebagai penzina. Nggak percaya buka Talmud dan Midrash deh. Kok nggak tanya kalau Yahudi langsung, iya apa enggak? Oke. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Arti tipu muslihat, ada yang menipu, ada yang kena tipu. Apa hasil dari tipuannya? Pembunuhan. Berarti pembunuhan itu adalah tipu daya untuk kalian. Sekarang siapa yang tertipu, siapa yang kena tipu, siapa yang melakukan penipuan? Yahudi yang tidak beriman kepada Yesus melakukan penipuan. Yang kena tipu siapa? Kristen seluruh dunia. Itu baru namanya kena tipu. Biar tahu arti daripada kena tipu. Nah sekarang umat mana yang tidak kena tipu? Umat yang beriman kepada ini. Nih. Mazmur 91 ayat 8. Nah, apa dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 8? Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaannya, Mazmur 91 ayat 8 adalah hamba yang dilindungi Tuhan. Yesus adalah hamba yang dilindungi Tuhan. Mana buktinya? Kisah para Rasul 3:13. Nah, Allah, Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya. Oke, siapa nama hambanya? Yesus. Yesus dilindungi dan juga Yesus juga dilindungi oleh Tuhan dalam Mazmur 91. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Oke, dalam peristiwa Yesus disalib, Yesus menonton apa ditonton? Kalau kamu jawab ditonton, dia orang fasik. Kalau kamu jawab dia menonton, berarti dia hamba yang dilindungi Tuhan yang sesuai dengan dijabarkan oleh Al-Quran. Wa ma qataluh, tidak pernah mereka bunuh. Wa ma salabuh, tidak pernah mereka salib. Lakin syubbiha lahum, agar tapi diserupakan. Di mana orang yang diserupakan itu menonton yang diserupakan itu. Yang ada di tiang salib. Yaitu orang fasik yang kalian salib. Yang kalian sebut Yesus Kristus. Bukankah Yesus telah memperingatkan kalian? Apa yang diperingatkan oleh Yesus kepada kalian? Waspadalah kepada penyesat yang nanti akan mengakui akulah Kristus. Tuh dia. Udahlah teman-teman. Sanggup kita kritisi lagi udah ya. Diajak debat banyak alasan, bilangnya takut, bilangnya takut. Kalau kata Mas Dedi lah. Oke, selamat tinggal teman-teman. Jazakallah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka